Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyaf Firmansyah dari program studi D4 Terapi Gigi dan Mulut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara menggosok gigi yang benar dengan tingkat prestasi gigi masyarakat Desa Pakaisan RT 5 RW 3. Di bab 1 yang ada belakang itu menjelaskan penyakit periodontal merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada penduduk Indonesia. Pengetahuan masyarakat mengenai cara menggosok gigi yang baik dan benar sangat mempengaruhi kesehatan gusi atau jaringan periodontal. Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, didapatkan data sekunder sebagai pendukung penelitian, yaitu banyak warga Desa Pakaisan RT 5 RW 3, yaitu 150 orang. Dari 150 orang, dapat 40 orang diantaranya mengalami resesi gingiva. Kemudian ada rumusan masalah, itu bagaimana hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara menggosok gigi yang benar dengan tingkat resesi gingiva masyarakat Desa Pakaisan RT 5 RW 3. Kemudian ada tujuan penelitian, terdapat tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang cara menggosok gigi yang benar, kemudian untuk mengetahui tingkat resesi gingiva di masyarakat tersebut, kemudian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang cara menggosok gigi yang benar dengan resesi gingiva yang terjadi. Kemudian yang kedua ada tujuan umum, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara menggosok gigi yang benar dengan tingkat resesi gingiva masyarakat. Kemudian ada manfaat penelitian, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, manfaat praktis bagi akademik. Skripsi ini diharapkan dapat menambah literatur bagi perpustakaan Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya jurusan kesehatan gigi, tentang hubungan tingkat pengetahuan masyarakat tentang menggosok gigi yang baik dan benar dengan tingkat resesi gingiva masyarakat. Kemudian bagi peneliti, bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi tentang adanya hubungan antara cara menggosok gigi yang baik dan benar dengan kasus resesi gingiva di masyarakat, serta memberikan pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian ini yang berguna untuk penyusunan skripsi. Kemudian kedua ada tiruan pustaka, ada telaah pustaka. Di telaah pustaka terdapat pengetahuan, pengertian pengetahuan, tingkat pengetahuan, kemudian faktor yang mempengaruhi pengetahuan, kriteria pengetahuan. Untuk faktor yang mempengaruhi pengetahuan, menurut Rahayu tahun 2010 terdapat 8 hal yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu yang pertama pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, kebudayaan, minat, paparan informasi, dan media. Untuk kriteria pengetahuan sendiri, menurut Ari Kunto dalam Wawan dan Dewi tahun 2011, pengetahuan dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu skala baik, yaitu hasil persentase 76% sampai 100%, cukup hasil persentasenya 56% sampai 75%, kurang hasil persentasenya
lebih dari 56%. Yang kedua ada menyikat gigi. Pengertian menyikat gigi, yaitu menyikat gigi adalah cara yang umum dianjurkan untuk membersihkan berbagai kotoran yang melekat pada permukaan gigi dan gusi. Dan ada cara menyikat gigi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyikat gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik penyikatan gigi harus dapat membersihkan semua permukaan gigi dan gusi secara efisien. Kemudian, pergerakan sikat gigi tidak boleh menyebabkan kerusakan jaringan gusi atau abrasi gusi. Teknik menyikat harus sederhana, tepat, dan efisien. Frekuensi penyikatan gigi sebaiknya 2 kali sehari. Lamanya penyikatan gigi dianjurkan 5 menit. Kemudian ada teknik menyikat gigi, yaitu ada beberapa teknik di sini, yaitu ada teknik vertikal, teknik horizontal, teknik roll atau modifikasi Stillman. Teknik ini juga bisa disebut ada roll teknik. Kemudian ada frekuensi menyikat gigi. Kemudian yang ketiga ada gingiva. Pengertian gingiva sendiri merupakan bagian dari jaringan periodontal yang paling luar. Gingiva seringkali dipakai sebagai indikator jika jaringan periodontal terkena penyakit. Kemudian ada bagian-bagian gingiva. Yang pertama ada contacted gingiva atau free gingiva atau marginal gingiva. Kemudian ada attached gingiva atau gingiva cekat. Kemudian ada ciri-ciri gingiva sehat. Gingiva sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwarna merah muda dan tergantung pada jumlah pigmen melanin pada epitelium, derajat keratinasi epitelium dan vaskularisasi serta sifat fibrosa dari jaringan ikat di bawahnya. Kemudian adanya pertambahan ukuran gingiva merupakan tanda adanya penyakit periodontal. Kemudian kontur untuk menempatkan fistula gingiva. Pada attached gingiva terdapat stippling. Sulcus gingiva tidak lebih dari 2 mm. Kemudian resesi gingiva. Pengertian resesi gingiva sendiri merupakan suatu keadaan tepi gingiva dan epitel cekat bergeser ke arah apikal sehingga permukaan akar gigi menjadi terbuka. Kemudian klasifikasi resesi gingiva. Klasifikasi resesi gingiva terdapat 4 kelas. Ya, kelas pertama atau kelas 1 resesi pada marginal gingiva yang belum meluas ke mucogingiva junction. Kelas 2 resesi pada marginal gingiva meluas ke mucogingiva. Kelas 3 resesi pada marginal gingiva meluas ke mucogingiva junction disertai dengan kehilangan tulang dan jaringan lunak di daerah interdental atau terdapat malposisi gigi yang ringan. Kelas 4 resesi pada marginal gingiva meluas ke mucogingiva junction disertai dengan kehilangan tulang dan jaringan lunak yang parah di daerah interdental atau terdapat malposisi gigi yang parah. Faktor penyebab resesi gingiva yaitu ada bakteri plak, bakteri introgenik, trauma akibat menyikat gigi, malposisi gigi, dan anatomi. Kemudian hubungan pengetahuan menyikat gigi yang baik dan benar dengan resesi gingiva. Salah satu penyebab resesi gingiva ialah cara menyikat gigi yang salah. Namun pada dasarnya kebenaran dan ketepatan seseorang dalam menyikat gigi harus didasari dengan pengetahuan yang benar. Kemudian dalam kerangka teori, masyarakat desa Pakisan RT 5 RW 3 terdapat pengetahuan dan cara menyikat gigi
Dalam pengetahuan, faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia, kebudayaan, minat, paparan informasi, dan media. Kemudian menyikat gigi, yang pertama ada cara menyikat gigi, teknik menyikat gigi, dan frekuensi menyikat gigi. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Kemudian resesi gingiva tadi yaitu ada disebabkan itu yang pertama karena anatomi, bakteri plak, malposisi gigi, trauma akibat menyikat gigi, dan faktor introgenik. Kemudian hipotesis HA, yaitu adakah hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara menyikat gigi yang benar dengan tingkat resesi gingiva masyarakat desa bagian RT5 RW 3. Kemudian HO, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara menyikat gigi yang benar dengan tingkat resesi gingiva masyarakat desa bagian RT5 RW 3. Kemudian di bab 3 ada jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang saya gunakan adalah survei analitik dengan pendekatan cross-sectional survey. Kemudian subjek penelitian, yang pertama populasi, yaitu seluruh masyarakat desa Pakaisan RT5 RW 3 sebanyak 150 orang. Kemudian untuk sampelnya diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, 20% dari 150 orang, yaitu kurang lebih 30 responden. Dan identifikasi variabel. Untuk variabel bebas, yaitu pengetahuan pasien tentang cara menggosok gigi yang benar. Untuk variabel terikatnya, yaitu tingkat keparahan resesi gingiva. Untuk variabel tak terkendali, yaitu keadaan gigi, kebiasaan dan waktu menggosok gigi, dan pola makan. Untuk definisi operasional variabel bebas, yaitu menggunakan kuesioner berisi tentang pertanyaan yang mencakup aspek menyikat gigi. Apabila responden menjawab benar mendapatkan nilai 1, dan apabila menjawab salah mendapat nilai 0. Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala ordinal yang bersifat mengurutkan. Kriteria tingkat pengetahuan, yaitu kriteria tinggi jika jawaban benar lebih besar dari 76 sampai 100%. Kriteria cukup jika jawaban benar antara 56 sampai 75%. Kriteria kurang jika jawaban benar kurang dari 55%. Untuk variabel terikatnya, pemeriksaan rongga mulut secara langsung, tingkat keparahan resesi gingiva dengan menggunakan alat periodontal probe. Kemudian tingkat resesi gingiva untuk kriteria ringan, kurang dari atau sama dengan 3 mm dari permukaan akar yang terekspos. Kriteria sedang, yaitu 3-4 mm dari permukaan akar yang terekspos. Kriteria berat, lebih dari 4 mm dari permukaan akar yang terekspos. Ini adalah penilaian skor resesi gingiva. Untuk skor 0 yaitu gingiva sehat dan normal, tidak ada peradangan, tidak ada perubahan warna, dan tidak ada pendarahan. Untuk skor 1, peradangan ringan, ada sedikit perubahan warna dan sedikit edema, tapi tidak ada pendarahan saat probing. Untuk skor 2, peradangan sedang, warna kemerahan, adanya 2 edema, dan terjadi pendarahan saat probing. Skor 3, peradangan berat, warna merah terang atau merah menyala, adanya edema, ulcerasi, dan cenderung berdarah spontan. Untuk variabel tak terkendali, kebiasaan merokok dan kebiasaan menggosok gigi, setiap responden tergolong variabel tak terkendali karena setiap orang berbeda dalam melakukan kegiatan tersebut. Dan instrumen penelitian, yang pertama, pengukuran pengetahuan responden tentang menggosok gigi dengan metode angket
menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Yang kedua, pengukuran tingkat resesi gingiva dengan metode observasi menggunakan alat periodontal probe, kaca mulut, dan kapas dan alkohol. Untuk prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu terdapat pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu pembagian kuesioner, yaitu pengetahuan responden tentang menggosok gigi yang baik dan benar. Kemudian pemeriksaan langsung rongga mulut dengan alat periodontal probe. Kemudian analisis data untuk menggambar hasil penelitian dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kuantitatif. Terima kasih, ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.